Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Novet dan ini teman aku. Charlie. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nih teman-teman, kita bakal mengajarkan ke teman-teman nih gimana sih cara membuat pemodelan simpang lalu lintas. Untuk aplikasi yang bakal kita gunakan pada hari ini, kita akan menggunakan aplikasi namanya PTV Visim versi 8. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang pernah mendengarkan antara Visim dan juga Visum. Kalau teman-teman cari di internet tuh, ketika mencari Visim, pasti akan muncul Visum juga nih guys. Jadi aku mau jelasin dikit ya tentang perbedaan Visim dan Visum. Untuk aplikasi Visim, itu adalah aplikasi yang memodelkan simpang lalu lintas secara mikro. Jadi satu simpang aja guys. Kemudian untuk Visum, itu aplikasi yang memodelkan lalu lintas secara makro, yaitu secara dalam satu daerah lingkup yang besar gitu teman-teman. Oke, mungkin lebih lanjut sambil kita jalan, sambil kita belajar ya teman-teman, kita langsung aja share screen-nya. Oke, silakan Shirley. Oke, halo teman-teman. Kita langsung masuk ya. Untuk teman-teman yang ingin mendownload PTV Visim sekalian untuk belajar atau ingin tahu, bisa masuk ke link yang akan kita berikan di deskripsi YouTube di bawah ataupun deskripsi GTP yang ada di bawah ya teman-teman. Dan untuk studi kasusnya sendiri, kita mengambil simpang pemenang di mana bagian barat itu ada Jalan Raya Senggigi, di bagian timur itu ada Jalan Raya Pemenang, dan juga di bagian selatan ada Jalan Raya Mataram Tanjung. Dan untuk mengambil datanya sendiri, kita menggunakan pengamatan berdasarkan Google Maps, yaitu pengamatan lalu lintas yang biasanya terjadi. Di sini teman-teman bisa mengecek apakah kondisi lalu lintas itu padat ataupun tidak. Nah, semakin merah berarti lalu lintasnya semakin pelan, yang menandakan semakin sibuk, gitu teman-teman. Dari pengamatan ini, kita masukkan ke Excel, dan didapatkanlah beberapa data. Awalnya, kita mencari arah pendekat dan nama jalannya, kemudian menghitung lebarnya menggunakan Google Maps atau Google Earth Pro juga bisa, dan ada tipe jalan 2/1 undivided atau yang tidak terbagi, dengan mediannya tidak ada, dan tipe perkerasannya adalah aspal. Begitu juga dengan Jalan Raya Pemenang dan Jalan Raya Mataram. Pembedanya itu ada di lebar jalan, yaitu untuk Jalan Raya Pemenang selebar 7 meter, Jalan Raya Mataram selebar 9 meter. Untuk rekapitulasi sendiri, yang sudah kita bilang tadi, yaitu pengamatan lalu lintas. Nah, mungkin Novet bisa menjelaskan tentang rail flow. Oke, buat teman-teman nih, jadi aku bakal ngejelasin singkat ya teman-teman terkait dengan rekapitulasi. Jadi cara bacanya nih teman-teman, from itu artinya dari, dan juga to itu artinya kemana. Berarti secara singkatnya kayak gini, dari barat ke timur. Untuk yang pertama ini teman-teman ya, real flow itu adalah arus lalu lintas yang benar-benar terjadi di lapangan. Jadi ada 3.890 jenis kendaraan yang lewat, gitu teman-teman. Terus untuk dari selatan ke timur, itu ada 2.660 jenis kendaraan yang lewat. Dan seperti itu seterusnya. Nah, gimana sih cara kita menghitung real flow itu sendiri? Jadi aku bakal ngejelasin dari yang bawah ini ya teman-teman. Nah, jadi kita bakal membagi klasifikasi kendaraan itu menjadi 4 bagian teman-teman, biar sederhana dan juga lebih ringkas, tapi juga nggak menyalahi kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, untuk pertama kita bikin kategori motorcycle, yaitu kendaraan motor biasa nih, motor yang ada yang motor bebek atau mungkin motor laki juga bisa teman-teman. Gitu ya. Kemudian iya benar. Nah, terus yang kedua itu adalah light vehicle atau mobil penumpang biasa teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah heavy vehicle yang artinya kendaraan berat. Kemudian yang keempat ada unmotorized. Jadi itu kendaraan yang tidak bermotor. Terus jadi kita bakal kita udah mencoba memodelkan simulasi ini teman-teman. Jadi kita ambil data ini, tapi kita tidak, karena keterbatasan waktu dan juga kita tidak bisa kelompok sendiri, kita mencoba untuk mengambil data-data dan juga memodelkan berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan tadi di Google Maps. Nah, jadi kita coba, ini angkanya kita coba-coba aja guys. Jadi nanti kalau teman-teman pengen memodelkan secara nyata, teman-teman harus menghitung secara langsung di simpang itu sendiri. Jadi nanti ngitung nih, di jalan ini ada berapa sih motor yang lewat, mobil yang lewat, kendaraan berat yang lewat, kemudian ada berapa sih becak atau mungkin delman atau mungkin kendaraan lain, gitulah teman-teman. Nah, jadi cara bacanya gini ya, dari barat ke timur itu ada 3.232 kendaraan motor yang lewat, kemudian 639 mobil penumpang yang lewat, 17 kendaraan berat yang lewat,
dan 2 kendaraan tidak bermotor yang lewat. Nah, nanti angka ini nih 3.232 ini bakal dijumlahkan semua, motor, mobil, dan alat angkutan berat, kemudian tidak bermotor akan dijumlahkan semua dan menjadi angka real flow gitu teman-teman. Terus juga kita juga bisa menghitung berapa sih persentase real flow untuk setiap jenis kendaraan. Nah, jadi caranya itu coba Shirley ditekan dong untuk formula yang di H20. Nah, itu kan teman-teman ada kelihatan dulu angka 0,834 ya. Jadi itu adalah angka yang menyatakan bahwa persentase kendaraan jenis motor yang lewat adalah 0,834 atau dalam hal ini bisa dibilang 83,4% dan juga untuk kendaraan lainnya. Terus kemudian untuk setiap arahnya, jadi kita bisa menyimpulkan nih kendaraan dari barat yang mau ke timur itu 76,2% nih dari hasil real flow persentasenya teman-teman. Jadi itu bakal kita lakukan untuk ketiga simpang yang ada di pemodelan ini. Nah, nanti dalam pelaksanaan sendiri tergantung ke teman-teman nih. Teman-teman mau memodelkan simpang yang 4 kah atau bahkan 5 seperti simpang 5 Semarang atau mungkin 6 atau mungkin 100 juga bisa teman-teman. Tapi mungkin akan memakan waktu yang sangat lama ya. Betul. Nah, oke, jadi ini pengamatannya aku tekanin lagi teman-teman. Ini pengamatannya harus dilakukan di lapangan. Tapi dalam hal ini tim kami tidak bisa ke lapangan langsung. Jadi makanya kita membuat angka-angka sedemikian rupa, namun tidak menyalahi yang terjadi di lapangan sesuai dengan yang ada di Google Maps ya. C tadi benar. Oke, lanjut ke Shirley. Silakan Shirley. Oke, nah dari beberapa data yang sudah dijelaskan oleh Novet dari arah barat ke timur dan selatan, timur ke arah selatan dan barat, maupun selatan ke barat dan timur, kita gambarkan menjadi deskripsi seperti di bawah ini, seperti yang ada di layar, yaitu kondisi arus lalu lintas pada jam puncak. Kenapa jam puncak? Karena pada jam inilah mayoritas lalu lintas itu padat dengan kendaraan yang banyak. Misalkan di pagi hari saat kita ingin berangkat ke sekolah atau kerja, dan juga pada sore hari ketika pulang kerja maupun pulang dari beraktivitas. Dan dari kondisi arus lalu lintas ini langsung kita masukkan ke bagian simulasi PTPP Sim. Di awal itu teman-teman bisa meng-open new project. Kemudian setelah sudah masuk ke new project, ini teman-teman bisa memasukkan background atau latar belakangnya. Jangan lupa untuk mengeklik pada network objects bagian background image, kemudian klik kanan pada layar, nanti akan ada add new background image. Setelah muncul add new background image, teman-teman bisa langsung memasukkan foto yang ada di Google Maps, dan jangan lupa untuk men-screenshot sampai ke bagian skala yang ada di bawah sini. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat, di sini ada skalanya. Itu fungsinya untuk menyesuaikan skala yang ada pada gambar dan juga skala pada VSIM. Teman-teman bisa klik kanan lagi pada mouse, nanti akan ada set scale. Lalu beri garis sepanjang skala yang ada di Gmaps. Dan teman-teman bisa masukkan distance-nya atau jaraknya seberapa besar. Nah, karena di sini VSIM sudah jadi dan sudah terbentuk, kita hapus ya teman-teman. Oke. Nanti setelah jadi, itu teman-teman bisa mengelak background image-nya supaya tidak bergerak-gerak. Nah, di sini kalau misalkan ada logonya seperti ini, berarti artinya sudah ke-lock. Setelah memasukkan background, kita memberikan jalannya, yaitu links. Links itu caranya klik Ctrl pada keyboard dan klik kanan pada mouse, kemudian tarik searah lajurnya. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul link dengan name, berarti nama jalan, misalkan Jalan Raya Senggigi, dengan lebar lajurnya itu 3,5 meter. Kalau misalkan mau ditambahkan, berarti tinggal dinaikkan 2 dan disesuaikan lagi lebar lajurnya. Oke, namun ini karena udah terbentuk, kita hapus saja. Dan di sini dibuat untuk ketiga arah ya, 3 jalan tadi. Kemudian setelah udah ada jalan, berarti perlu konektor. Konektor itu yang menghubungkan antara 2 jalan. Di sini teman-teman bisa mengklik kanan pada jalan yang sudah terbentuk dan tahan hingga ke arah jalan yang ingin dituju. Misalkan dari selatan ke barat seperti ini, lepas. Kemudian bisa membuat namanya misalkan selatan ke barat.
untuk lajur 1 ke lajur 1 dengan SP line, yaitu titik yang membagi jalan supaya lebih melengkung. Jadi semakin banyak semakin lengkung. Misalkan 8, oke, berarti oke. Nah, jadi seperti ini. Tapi kembali lagi, tadi sudah dibuat, jadi kita hapus. Dan lakukan berulang untuk semua konektor yang ada. Bagaimana cara mengeceknya? Teman-teman bisa ngeklik toggle wireframe yang ada di atas. Nah, dengan begini kita langsung kelihatan nih mana yang udah kebentuk, mana yang belum. Setelah selesai, berarti jalannya sudah aman, kita masukin nih kendaraan-kendaraan apa saja yang melewati jalan-jalan ini. Dari sini kita bisa cek dari 2D 3D models yang ada pada base data, 2D 3D models, dan nanti akan muncul seperti ini. Ada car, mobil, ada pedestrian, pejalan kaki, ada skuter, motorcycle, dan juga ada bus, dan lainnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Novet, ini akan diklasifikasikan, didistribusikan menjadi beberapa kategori, yaitu ada 4, LV, HV, UM, dan MC. Jadi teman-teman bisa buka dari distributions, kemudian 2D, 3D model. Setelah itu, pastikan kembali untuk model 2D, 3D apa saja yang masuk ke dalam. Jadi misalkan LV itu semuanya mobil, untuk HV itu ada bus, dan yang untuk unmotorized itu ada sepeda, bike, dan motorcycle itu ada motorcycle dan skuter. Nah, teman-teman, biasanya motorcycle dan skuter ini nggak ada di vSim, jadi teman-teman bisa nambah di 2D 3D models yang awal, itu dengan klik add, terus tunggu sebentar, nanti akan ada muncul layar seperti ini, kemudian klik vehicles, route, dan akan muncul alternatif kendaraan yang diberikan oleh vSim. Misalkan teman-teman ingin menambahkan motorbike atau skuter yang lebih kecil, bisa langsung add segment to 2D atau 3D model, kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul. Di sini tinggal diberi nama, misalkan skuter 2. Seperti itu. Terus, dari 2D 3D models tadi, itu kita masukkan ke vehicle types-nya lagi, yang ada di base data juga, vehicle types. Untuk heavy itu ada bus, dan yang seperti sudah disesuaikan di awal. Lanjut lagi ke vehicle classes, tinggal disesuaikan vehicle types-nya yang sudah dibuat di sebelumnya. Kemudian masukkan ke vehicle inputs yang ada di sebelah kiri pada layar, pada network objects. Nah, nanti teman-teman bisa klik show list, dan akan muncul list seperti ini. Dimasukkan namanya dan linknya, itu tinggal diklik saja pada jalan, nanti akan ada muncul garis hitam seperti ini. Nah, di situ teman-teman tinggal menyesuaikan linknya, volumenya, kemudian vehicle composition-nya, dan nama jalannya, seperti itu. Setelah selesai, kita langsung masuk ke vehicle routes, yaitu alur kendaraan yang masuk dan keluar. Di sini teman-teman bisa klik lagi show list ke static. Setelah muncul, itu akan ada tampilan list seperti ini, dan teman-teman bisa ngeklik kanan. Oh, berarti ini belum ya? Kita routes dulu, oke, show list. Nah, pastikan teman-teman udah ngeklik di sebelahnya baru bisa masukin. Nanti teman-teman bisa langsung memberikan route dari misalkan nih timur ke selatan, seperti ini. Dia akan muncul di bawah. Lakukan berulang hingga seluruh lajur itu sudah diberikan vehicle routes-nya. Terus setelah vehicle routes itu kita masuk ke vehicle compositions atau relative flow yang ada pada jalan tersebut. Ini kita edit sebentar ya teman-teman. Ada relative flow, masukkan. Oh, ini tidak perlu, yang perlu itu yang di sebelah sini. Ada desired speed distribution, itu perkiraan kecepatan kendaraan, terus ada relative flow-nya juga, vehicle composition, dan vehicle type. Oke. Nah, misalnya untuk jalan selatan, itu ada LV-nya nih, perkiraan kecepatannya ada 50 km/h, dengan rel flow 0,146 sesuai hasil Excel yang ada di sebelah sini. Nah, ini LV untuk jalan bagian selatan 0,146. Terus dilanjutkan juga untuk HP-nya, UM-nya, dan MC-nya, terus lanjut ke timur, lanjut ke barat, seperti itu. Nah, teman-teman bisa nge-screen capture, misalkan butuh perkiraan kecepatan, dan ya. Kemudian lanjut nih, teman-teman.
Jangan ngantuk dulu ya. Novet, ayo berdiri. Kita lanjut ke signal head, yaitu yang biasanya ada di tiap jalan. Apa tuh, Fet? Kira-kira? Apa yang ada di setiap jalan? Lampu merah dong. Bukan ya? Betul Lampu merah banget, dong. lalinnya ya, lampu lalu lintasnya yang ada merah, kuning, hijau. Nah, di sini teman-teman bisa ngatur di signal controller. Itu ada di bagian sebelah ini ya, signal control. Ntar tinggal dibuat dan di sini bisa ditambah seperti ini. Nah, kita cek. Oke, biasanya untuk mengedit signal control itu teman-teman bisa masukkan data lagi. Oke, mungkin kita pakai yang udah ada aja ya, Novet. No. Kita pakai yang ini aja. Nah, ini yang udah terbentuk nih. Di sini kan kita ada 3 jalan, ada selatan, timur, dan barat. Kemudian untuk intergreen matrix-nya itu ada ini. Jadi alur hidup lampu hijaunya itu dari selatan ke timur ke barat. Kemudian untuk signal programnya kita bisa lihat. Oke, nah ini dia signal program. Jadi di sini adalah berapa detik lampu hijaunya, kemudian lampu all red-nya, lampu kuningnya seperti itu. Di sini kita bisa cek untuk lampu hijau hidup selama 34 detik, kemudian lanjutkan lampu merah 3 detik, lampu kuning 3 detik. Lanjut lagi di bagian timur. Hidup lampu hijaunya selama 45 detik, kemudian lampu merah lagi 3 detik, lampu kuningnya 3 detik. Lanjut lagi ke bagian barat, itu untuk lampu hijaunya ada sekitar, berapa ya ini Novet? 154 kurang 91. Berapa Novet? Ayo dong. 63. Betul, 63. nah itu. 63, salah 63. Ya, untuk lampu hijaunya, kemudian 3 detik lampu merah dan 3 detik lampu hijau. Biasanya dari lajur, biasanya dari jalan-jalan itu ada all red namanya. Apa tuh all red, Novet? Nah, untuk all red sendiri itu adalah kondisi di mana simpang itu semuanya merah, teman-teman. Ini tujuannya untuk memberikan safety factor. Jadi kayak memberikan keamanan kepada simpang itu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman kan sering nih ya, kayak misalnya, wah lampu kuning. Lampu kuning itu masih bingung kan mau gas apa enggak. Jadi tergantung jarak ya. Jadi kadang-kadang kan ada yang kuning kok merah terus masih merah, dia langsung terobos itu guys. Jadi biar aman aja buat yang lampu hijau berikutnya kayak gitu, biar nggak terjadi tabrakan lah kayak gitu. Karena menimbang juga gimana sih perilaku pengendara gitu teman-teman. Gitu. Ya, betul sekali tuh. Terima kasih Novet. Jadi ini fun facts-nya ya, ada all red di lampu lalu lintas. Terus kita lanjutkan ke queue counter, yaitu untuk menghitung panjang antriannya. Nah, sebenarnya dari simulasi ini sudah selesai hingga ke signal controller dan dengan masukannya ke signal head di tiap jalan. Dan jangan lupa juga disesuaikan lagi. Pokoknya inti dari VSIM ini adalah untuk memasukkan hal-hal yang cocok di lajurnya maupun di rel flow-nya seperti itu. Terus dari queue ini kita harus run dulu. Kita mulai ya. Asik nih, mau nge-run nih guys. Asik nih. Nah, karena student version jadinya ada ini nih. Maaf ya teman-teman. Oke, nah di sini kendaraannya bisa kelihatan, ada yang menunggu, dan semakin panjang berarti itu ada panjang antriannya. Ini mungkin teman-teman mau melihat untuk tahap 3 dimensinya nih. Weh. Biasanya agak lelet. Ya, penggunaannya juga bergantung ya, sama teman-teman. kualitas laptopnya teman-teman ya. Semakin tinggi prosesornya maka semakin kuat. Iya benar. Gitu. Betul. Mungkin bisa ini kalau nggak salah bisa langsung masuk ke dalam mobilnya nggak sih? Oh, bisa po. Bisa. Nah ini bisa kelihatan ya teman-teman, ada yang ngantri di sini, ada yang pakai motorcycle, ada skuter, ada sepeda, ada mobil juga yang lewat seperti itu. Nah di sini ada bus juga. Nah jadi inilah hasil dari PTVV SIM, simulasi menggunakan PTVV SIM. Mungkin Novet bisa memberikan kesimpulan nih dari simulasi yang sudah kita tampilkan. Aku mau nambahin ya Shirley. Mungkin ini yang Boleh terlihat banget, di sini tuh perilaku pengendara yang sangat baik ya teman-teman. Jadi jadi
Ada jarak Inilah nih antar teman-teman, kendaraan ya, satu Novat? biasa kan kalau di Indonesia tuh kita tuh kan suka nyelip-nyelip ya, satu lajur tuh bisa Betul. 3-4 motor sebelah-sebelahan gitu kan. Nah, tapi di sini tuh kita coba memodelkan gimana sih lalu lintas itu bekerja secara semestinya. Semestinya tuh sepertinya kayak gini teman-teman. Tapi nanti ada beberapa parameter yang bisa diubah, tapi nanti kita bakal jelasin di aplikasi VSim berikutnya karena itu lebih kompleks ya teman-teman. Dan juga butuh pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut sama kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kita bisa membuat sebuah pemodelan sistem lalu lintas secara mikro. Nah, dan aplikasi VSim ini menyediakan semuanya teman-teman. Jadi ada kendaraannya kayak gimana arah-arah kendaraannya, terus juga berapa sih kendaraan yang lewat, bahkan sampai lampu hijau lampu merah aja diurusin teman-teman. Jadi memang pemodelan ini juga keren banget karena ini pemodelannya kalau teman-teman lihat nih ya, waktu hijau kan harusnya sekitar 40 detik, 30 detik, tapi di sini agak cepat karena pemodelan ini dilakukan lebih cepat daripada seharusnya teman-teman, sekitar 10 kali ya. Bener nggak Shirley? Kalau nggak salah 10 kali bener. Oke, nah mungkin ini yang aku sama Shirley bisa bagikan pada hari ini. Kali ini mungkin kita bakal ketemu ke depannya membahas tentang aplikasi-aplikasi lalu lintas lebih lanjut atau mungkin aplikasi struktur lainnya. Nah, oke. Shirley, mungkin Shirley ada kata-kata ini nih, kata-kata penutup nih. Katanya Shirley suka pantun nih teman-teman. Teman-teman pada mau dengerin pantunnya Shirley nggak? Oke. Jadi nih, tadi dia boleh pamer banget sebagai hiburan ya gitu. Oke, boleh. Coba Shirley nih bikin pantun. Boleh dengerin ya? Oke. Boleh. Pagi-pagi ngupas bawang. Cakep. Sore-sore makan gulali. Wih, apa tuh? Yeah. Kalau mau panggil sayang, jangan lupa cek Shirley. Oke, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Dan terima kasih sudah menyaksikan simulasi PTV VSim untuk Simpang Pemenang. Ditunggu ya untuk video-video berikutnya. Oke. Oh ya, dan satu lagi nih Novat. Mungkin Apa kalau tuh? misalkan teman-teman ingin studi kasus yang lebih menarik, bisa cek beberapa contoh simulasi PTV VSim yang ada pada YouTube di link di bawah ini. Iya. Oke, terakhir ya teman-teman. Aku Novet dan dia aku Shirley. Oke, kami pamit undur diri dari teman-teman. Sampai jumpa pada pemodelan aplikasi berikutnya. Bye-bye. Terima kasih dari tim Kemilo Pemenang.